Terima kasih Anda masih bersama kami di Top News. Pemirsa, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia memberangkatkan 491 pekerja migran Indonesia ke Korea Selatan. Keberangkatan kali ini merupakan yang terbesar dalam sejarah karena pelepasan pekerja migran terbesar dalam sekali berangkat. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI melepas keberangkatan 491 orang pekerja migran Indonesia menuju Korea Selatan. Keberangkatan ratusan pekerja migran ke Korea Selatan ini melalui skema penempatan Government to Government atau G2G. Mereka akan bekerja di berbagai sektor di Korea Selatan seperti perikanan dan manufaktur. Kepala BP2MI Benny Ramdhani menyatakan pelepasan pekerja migran kali ini adalah pelepasan pekerja migran Indonesia terbesar dalam satu penerbangan. Benny menyebutkan dari 491 pekerja migran yang diberangkatkan ke Korea Selatan merupakan pekerja migran yang berasal dari seluruh daerah di Indonesia dan terbanyak berasal dari Pulau Jawa. Ini pelepasan terbesar dalam satu penerbangan, ya kurang lebih 491 orang. Biasanya kan 200 per minggu atau 300. Dan mereka tadi pelepasan resminya di hadapan Wakil Presiden bersama dengan Hari Peringatan Migran Day tahun 2023. Sehingga saya ya kolaborasi dengan pihak-pihak yang kami bekerja sama dari AGI juga ingin mengantar langsung mereka ke bandara untuk menyaksikan bagaimana proses apakah masih berjalan seperti biasa sebagaimana yang selama ini ya kita bangun dan ciptakan pelayanan yang cepat, yang mudah, kemudian juga mereka mendapatkan fasilitas istimewa, yaitu melalui fast track ya, yang ini sudah disiapkan oleh negara sebagai bentuk penghormatan pada mereka. Ratusan pekerja migran tersebut tidak sembarangan dikirim menuju Korea Selatan untuk bekerja. Pasalnya, para pekerja migran tersebut telah dilatih untuk meningkatkan kompetensi, mengadaptasi kurikulum pendidikan hingga pelatihan penggunaan bahasa Korea Selatan. Tidak boleh di negara yang besar ini, tidak boleh di negara yang mengaku masyarakatnya religius, tidak boleh pejabat negara siapapun dari presiden sampai ketua RT memelihara cara pandang yang destruktif, memelihara mindset yang buruk, yang selalu melihat sebelah mata, merendahkan para pekerja migran Indonesia, memperlakukan dengan tindakan-tindakan senonoh yang merendahkan martabat pekerja migran Indonesia. Kepala BP2MI juga menyatakan bahwa jumlah pekerja migran yang diberangkatkan ke Korea Selatan melalui program G2G saat ini ditargetkan menyentuh angka 12.000 orang. Hal tersebut dinilai akan memecahkan rekor penempatan pekerja migran ke negara Asia di tahun sebelumnya. Dengan capaian tersebut, kini Indonesia menempati posisi kedua sebagai negara pengiriman penempatan pekerja terbanyak setelah negara Nepal. 2022 kita memecahkan rekor penempatan G2G Korea, yaitu mendekati 12.000. Nah, untuk tahun ini bisa 12.000 lebih. Padahal sebelum saya memimpin BP2MI, itu tidak pernah melewati angka 7.000 setiap tahunnya. Jadi hampir 2 kali lipat. Saya sangat percaya ini bukan karena Benny Ramdhani, tapi bagaimana perubahan tata kelola penempatan yang semakin progresif kita lakukan, ada perlakuan hormat yang kita berikan pada PMI, yang ini tidak pernah ditemukan perlakuan hormat ini ya di negara-negara penempatan lain. Ini yang mungkin ya menjadi daya tarik dari para user di Korea, kemudian juga pemerintah Korea untuk sebesar-besarnya merekrut pekerja dari Indonesia. Karena mereka betul-betul dalam perlindungan negara ya. Sekarang kita sudah ranking kedua ya setelah Nepal. Nah, sebelumnya itu kita ada di ranking kelima. Dari negara penempatan 16 negara sending countries. Nah, mudah-mudahan kita nanti bisa melewati Nepal untuk menjadi negara penempatan pertama khususnya untuk G2G Korea. Peningkatan penempatan tenaga kerja secara resmi ke luar negeri diharapkan jumlahnya semakin meningkat dan sektor penempatannya juga tidak hanya di kategori perikanan atau manufaktur, namun dapat bertambah ke sektor-sektor lainnya. Tentu kita harapkan penempatan angkanya semakin terus bergerak ya mengalami penambahan dan tidak hanya sektor fishing dan juga manufaktur untuk
G2G Korea, tapi juga sektor-sektor lain. Kita sudah melobi misalnya untuk konstruksi, kita sudah melobi untuk logistik, kita sudah melobi juga Korea untuk pertanian. Nah, mudah-mudahan tentu ya dari kunjungan kami ke Korea, dari upaya-upaya kita yang penempatannya dilakukan dengan cara-cara bagaimana negara memberikan penghormatan pada PMI, ini semakin memberi daya tarik ya Korea untuk memprioritaskan Indonesia sebagai negara yang menempatkan pekerja untuk G2G ke Korea. Pelepasan keberangkatan 491 pekerja migran ini dilakukan di Terminal 3 Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Keberangkatan mereka terbagi dalam beberapa kloter, mulai Senin 18 Desember hingga Selasa 19 Desember dini hari. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.